Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Pada kesempatan ini, kita masih bertemu untuk membahas SKD, khususnya pada materi tes karakteristik pribadi atau TKP. Oleh karena itu, teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten edukasi dari kita dan semua bentuk informasi, silahkan ikuti media sosial kita di tabiancendekia.co dan subscribe akun YouTube kita di Tabian Cendekia. Bagikan kepada rekan kalian, saudara dan sahabat kalian yang persiapan untuk berjuang SKD tahun 2026. Kesempatan ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi yang keluar pada seleksi SKD 2024 dan 2025. Teman-teman, mari kita lihat soalan yang pertama. Ya, jadi soalan yang pertama ini berkaitan dengan TIK, teman-teman. Jadi kalau TKP itu ya ada 6 materi. Ke-6 materi itu sudah kita ulas di video kita sebelumnya. Teman-teman boleh scroll ke bawah dan teman-teman boleh pelajari kembali ke-6 dari materi TKP. Salah satu di antaranya adalah tes teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita lihat soalnya. Rico bekerja menjadi seorang marketing yang banyak berkomunikasi juga dengan atasannya. Namun seringkali atasannya meminta ia untuk mencatat poin-poin penting meeting di sebuah lembar yang difotokopi untuk diisi manual. Selain itu, berbagai arsip dan dokumen masih menggunakan teknologi lama yang cukup memakan waktu transfer data. Jadi mereka singkatnya memakai model atau teknologi yang lama ya. Dalam menghadapi situasi tersebut, hal yang harus Rico lakukan. Apa yang harus Rico lakukan? Yang A, memaklumi atasan tersebut selama pekerjaan masih berjalan dengan lancar. Yang B, memberitahu kepada pimpinan untuk diberikan pelatihan penggunaan teknologi terbaru kepada atasan Rico. Yang C, memintakan kerja lain yang mengajari semampunya untuk menggunakan teknologi yang baru. Yang D, memberikan referensi kepada atasan Rico yang bisa dipelajari otodidak. Otodidak berarti belajar sendiri ya, supaya lebih nyambung dan berkomunikasi dan bekerja. Yang E, menginformasikan dan mengajari atasan Rico untuk menggunakan teknologi terbaru yang memudahkan transfer data dan automasi meeting. Nah, jadi lagi-lagi dalam kesempatan ini saya mau tekankan kalau TKP itu tidak boleh kita anggap remeh. Maka dari itu yang terutama adalah kita harus mampu memahami kata kunci atau kata bantu untuk menyelesaikan soalan-soalan TKP. Nah, jadi untuk TIK teman-teman, ini kata kunci yang harus teman-teman pahami untuk TIK. Jadi kalau kita ketemu dengan soal TIK, kita harus memilih jawaban yang menerima dan mempelajari hal baru. Jadi dia mau menerima dan mempelajari hal baru. Yang B, kemampuan mengeksplorasi teknologi digital. Jadi dia mampu untuk mencoba hal-hal baru yang berbasis pada teknologi. Yang selanjutnya adalah yang antusias terhadap sistem baru yang lebih baik. Jadi tidak bisa hanya mempertahankan sistem lama. Di dalam TIK itu sebaiknya kita menggunakan sistem baru yang lebih baik. Selanjutnya lagi yang nomor 4, kemampuan dan kemauan. Ini harus teman-teman pahami ya, kemampuan dan kemauan. Jadi selain mampu harus mau beradaptasi ya dengan perkembangan era digital. Jadi ini harus teman-teman screenshot, teman-teman boleh simpan video ini supaya teman-teman nanti terbantu ketika berhadapan dengan soal TKP. Yang selanjutnya mengembangkan diri dan juga orang lain. Oke teman-teman, kelima kata kunci ini sangat penting bagi teman-teman untuk memahami materi teknologi informasi dan komunikasi dalam TKP ya teman-teman. Nah dari sini sebenarnya sudah bisa kita temukan jawaban yang benar ya. Jadi dari kelima ini kita sudah bisa nih mencari jawaban yang benar. Kira-kira jawaban yang benar mana teman-teman? Kalau teman-teman sudah baca soalan ini, teman-teman boleh sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira jawaban yang benar itu apa? Tentu tadi harus menerima perkembangan teknologi. Memberikan referensi kepada atasan Rico. Jadi dia memberikan referensi. Yang E, menginformasikan dan mengajari atasan Rico. Jadi dia memberikan informasi dan mengajari. Oke, ini bisa jadi benar ya. Oke. Yang B, memberitahu kepada pimpinan untuk diberikan pelatihan. Memaklumi itu berarti dia tidak mau mengeksplorasi teknologi atau beradaptasi dengan
era digital ya, maka itu salah teman-teman. Memberitahu kepada pimpinan untuk diberikan pelatihan pembangunan itu juga salah ya, memberitahu doang itu tidak ada tindakan nyata. Seperti video sebelumnya, cari yang ada tindakan nyata positif. Itu TKP ya. Yang C, meminta rekan kerja lain yang mengajari semampunya. Jadi dia meminta ke rekan kerjanya untuk mengajari semampunya, bukan dia ya. Jadi ini jawaban yang salah juga ya teman-teman ya. Yang D, memberikan referensi kepada Tan Riko untuk bisa dipelajari secara otodidak. Jadi dia memberi referensi, dia tidak ikut serta. Maka jawabannya salah. Maka jawaban yang benar adalah entok ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah E. Jadi dia harus bisa belajar mengeksplorasi teknologi digital. Nah, jadi kata kunci yang harus teman-teman pahami untuk TIK itu berani mencoba satu ya. Jadi dia tidak bertahan pada sistem lama. Kemudian terampil artinya kreatif ya. Kreatif itu berhubungan dengan kemampuan mengeksplorasi ya kan. Lalu adaptif. Jadi adaptif itu adaptasi, kemampuan beradaptasi ya kan. Itu sama dengan antusias terhadap hal baru atau kemampuan beradaptasi sama ya. Jadi kata kunci itu teman-teman harus teman-teman pahami ya. Oke, kita lihat skor jawaban tadi ya. Nah, skor jawaban tadi kan kita yang 5 adalah E ya kan. Yang C adalah 4 ya. Jadi kita usahakan untuk mencari poin yang bernilai 5 dan 4 gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita ambil 1, 2 atau 3 itu takutnya kita tidak memenuhi passing grade atau ketika kita memenuhi passing grade tidak lolos perankingan teman-teman. Tapi kita lihat kalau yang A itu 1, yang B itu 2 dan yang D itu adalah 3. Ya, jadi jawaban yang benar adalah E, teman-teman ya. Jadi ini adalah kata bantu yang bisa memudahkan teman-teman menjawab soal TIK. Oke, untuk latihan kita sama-sama, untuk latihan teman-teman di sini ada sebuah soal dari TKP 2024. Soal yang sama berkaitan dengan TIK. Teman-teman boleh baca dan sampaikan jawaban yang benar ke kolom komentar. Kita akan diskusikan jawaban tersebut. Kalau dia benar kenapa benar, atau kalau dia salah mengapa dia salah. Kita lihat soal nomor 2 ini teman-teman ya. Anda dipercaya untuk memberikan pelatihan pada semua karyawan. Jadi Anda diberikan kepercayaan. Dengan pembagian jadwal dalam beberapa sesi dan jumlah tertentu, tujuan dari pelatihan tersebut disadari bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai pekerjaan setiap karyawan masing-masing divisi. Jadi intinya mereka mau mengembangkan kompetensi atau hasil kinerja lah ya, akan turut memberikan peningkatan profit perusahaan ya kan, supaya materi dapat tersampaikan dengan baik selama pelatihan. Anda perlu melakukan apa teman-teman? Oke, Anda perlu melakukan apa? Jadi kata kunci tadi kalian gunakan untuk menemukan jawaban yang benar terhadap soal nomor 2 ini. Apakah yang A, meminta setiap karyawan yang hadir dalam pelatihan untuk terlebih dahulu belajar mandiri atau browsing dari internet gitu ya. Yang B, meminta saran kepada masing-masing kepala divisi mengenai materi yang sebaiknya disampaikan. Jadi dia meminta saran kepada kepala divisi. Atau yang menunggu instruksi dari top manajemen ya kan, materi yang akan digunakan. Atau yang C, yang D, mencari referensi terbaru secara online dari sumber terpercaya. Oke, apakah yang D teman-teman? Apakah yang E, mengambil sejumlah modul yang berisi materi yang sudah dibuatkan oleh karyawan sebelumnya. Jadi dibuatkan karyawan sebelumnya. Oke teman-teman. Jadi kata bantu tadi teman-teman gunakan untuk menjawab soal ini dan sampaikan jawaban yang benar ke kolom komentar. Kita akan diskusikan jawabannya di sana. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia berkaitan dengan TIK. Kita sudah sampaikan satu soal dan sudah kita jawab, dan ini adalah soal latihan teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Oh iya, saya juga mau ingatkan teman-teman, kita membuka kelas SKD untuk persiapan CPNS 2006, Sekolah Kedinasan, dan juga TKD Akademi Militer teman-teman. Untuk informasi lengkapnya, silakan teman-teman lihat di media sosial kita, Instagram dan TikTok tabiancendekia.ku. Di sana sudah kita sediakan kelas yang tersedia dan juga biaya yang harus teman-teman ikuti. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman rajin ya, dan memang harus rajin, kita juga sediakan di YouTube kita di Tabian Cendekia. Teman-teman boleh belajar mandiri di sana. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soalan berikutnya teman-teman. Untuk soalan berikutnya itu berkaitan dengan anti radikalisme ya. Jadi
Kalau anti kan berarti tidak mau atau menolak adanya paham-paham radikalisme, ya kan? Coba kita lihat. Jadi soalan nomor 3 ini tentang anti radikalisme sekolah kedinasan 2024, teman-teman. Menjelang pemilu semakin banyak informasi yang beredar. Jadi katanya menjelang pemilu semakin banyak informasi yang beredar ya. Jadi yang beredar di media sosial, apalagi kemudian akses teknologi semakin mudah. Bentar, teman-teman. Ini ada sedikit gangguan ya, bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Menjelang pemilu semakin banyak informasi yang berada di media sosial, apalagi kemudian akses teknologi semakin mudah. Informasi yang tersebar bisa mengandung fakta, kebaikan atau palsu dengan tujuan yang beragam. Anda sebagai calon pemilih. Jadi kalau TKP itu teman-teman, kita harus memposisikan diri kita sebagaimana topik pada soal. Karena di topik soal adalah misalnya Anda sebagai calon pemilih, posisikanlah dirimu sebagai calon pemilih. Kalau kamu adalah sebagai karyawan, posisikan dirimu sebagai karyawan. Kalau kamu adalah manajer, posisikan dirimu sebagai manajer. Ya, jadi posisi adalah mempengaruhi jawaban teman-teman. Oke? Nah, di topik ini Anda sebagai calon pemilih, siapa pemimpin negara ini akan berupaya? Oke. Anda sebagai calon pemimpin, bagaimana caranya? Pemilih ya, bagaimana caranya? Menyerap semua informasi di media sosial, media baik, buruk, kemudian menyaringnya secara preferensi sendiri. Jadi Anda menerima baik dan buruknya, baru menyaringnya menurut pendapat sendiri itu, preferensi sendiri. Yang B, bersikap objektif dengan cara mencari tahu lebih dulu dalam masing-masing pencalonan yang akan dipilih dengan pertimbangan memilih yang lebih mendamaikan negara. Oke. Yang C, bertanya dan saling bertukar informasi kepada rekan lain orang lain yang mengenai pasangan calon pemimpin yang sudah mereka tentukan. Jadi kamu sharing dengan temanmu yang sudah menentukan pilihan. Yang D, membaca seluruh program yang dia janjikan masing-masing pasangan calon dan membandingkannya dengan kinerja pemimpin sebelumnya. Atau yang E, percaya media berita sebagai satu-satunya sumber yang valid. Jadi dia hanya percaya pada berita sebagai satu-satunya sumber yang valid. Ya kan? Nah teman-teman, ini berkaitan dengan radikalisme. Kira-kira jawaban benar apa? Oke, kita lihat kata bantunya ya, sama dengan TIK tadi. Untuk soal anti radikalisme kita sediakan juga 5 ya kata bantu teman-teman. Yang pertama, jangan mengadu domba atau memperkeruh masalah. Itu satu. Jadi posisikan dirimu untuk tidak pernah memperkeruh masalah. Jadi justru kita harus win-win solution, mencari solusi terbaik gitu ya. Yang selanjutnya nomor 2, melaporkan tindakan yang mengarah pada terorisme. Jadi kita melaporkan manakala ada di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal ada tindakan, ada upaya yang mengarah pada terorisme. Selanjutnya, mampu menyaring informasi yang benar. Jadi informasi yang benar ya tadi ini berkaitan dengan soal tadi teman-teman. Ya, soal nomor 3 tadi. Jadi mampu menyaring informasi yang benar, memiliki sikap toleran ya, toleransi, demokratis itu tidak memaksakan kehendak ya kan, justru dia mengedepankan musyawarah mufakat. Humanis itu mengedepankan rasa kemanusiaan ya, melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Oke, benar. Menjadi penengah dalam suatu konflik ini ya, bukan justru kita terlibat di dalam sebuah konflik, tetapi kita bisa menjadi penengah ketika adanya suatu konflik. Oke, dari sini kita sebenarnya sudah bisa mencari jawabannya ini teman-teman ya. Kira-kira apa jawabannya? Teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Kira-kira jawaban yang benar itu apa? Maka menyerap semua informasi. Kalau menyerap semua informasi lalu menafsirkannya menurut preferensi kita, ini salah ya. Jadi kalau preferensi kita salah, yang kita tanggap baik dan buruk itu juga bisa jadi salah ya teman-teman. Yang B, bersikap objektif dengan mencari tahu lebih dalam masing-masing pasangan calon dipilih dengan pertimbangan memilih yang bisa mendamaikan. Ini bisa jadi teman-teman sesuai kata kunci tadi ya teman-teman ya. Yang C, bertanya dan saling bertukar informasi kepada orang lain mengenai pasangan calon yang mereka sudah tentukan. Jadi dia mencari informasi dari calon yang orang lain sudah tentukan. Ini salah. Kan dia punya pilihan sendiri ya. Dia tidak boleh bergantung pada pilihan orang lain tuh. Membaca seluruh program yang dijanjikan masing-masing pasangan calon. Nah, ini bisa jadi ya
cari informasi yang valid. Percaya media berita sebagai satu-satunya sumber, enggak juga ya. Jadi tidak hanya berita di era teknologi sekarang itu banyak ya, bisa dari gawai handphone atau dari mana saja ya bisa kita dapatkan informasi, tetapi tergantung kepada ini tadi teman-teman, mampu menyaring informasi yang benar itu ya. Oke, jawabannya apa teman-teman dari dua ini? Dari B dengan D, kira-kira jawaban yang benar itu apa teman-teman? Oke, silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman. Iya, jawaban yang benar adalah bola ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah bola. Bersikap objektif itu berarti bersifat apa namanya? Dia mau secara rasional ya, rasional dia mencari informasi dan mempertimbangkannya ya kan, untuk pemimpin mendamaikan. Nah kira-kira inilah yang harus teman-teman nih paham ya, menghindari pertama, mencegah kedua, dan melaporkan apabila ada tindakan radikal termasuk penyebaran berita hoax. Jadi radikalisme itu sekarang tidak hanya lagi berbentuk terorisme ya, tetapi juga ada ancaman kepada dari teknologi ya, itu termasuk tindakan radikal seperti penyebaran berita hoax, konten provokasi, dan juga apa ya yang memecah belah, itu termasuk tindakan-tindakan radikal teman-teman. Oke, kita lihat skor jawabannya. Jadi dari tadi kita lihat bisa jawabannya skor 5 adalah bola ya. Bola itu jawaban yang benar dan dodol itu adalah jawaban nilai 4. Lagi-lagi aku mau sampaikan, kita usahakan untuk mencari dua ini aja ya teman-teman. Kita mau usahakan mencari jawaban 5 dan 4. Kenapa begitu? Karena kita TKP inilah salah satu ladangnya nilai teman-teman. Jadi jangan sia-siakan TKP. Karena ketika perankingan TKP menjadi penyelamat. Itu sudah kita bahas di video kita sebelumnya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk latihan teman-teman ini juga sudah ada anti radikalisme. Soalan ini adalah soalan TKP Sekolah Kedinasan 2025. Mari kita lihat teman-teman. Farhan yang merupakan seorang HRD di suatu perusahaan mendapatkan laporan dari seorang karyawan bahwa ada 2 orang dari karyawan divisi marketing berselisih paham hingga mengganggu kinerja ini nih. Jadi ada 2 karyawan berselisih paham sehingga berdampak pada kinerja. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Farhan kira-kira sebagai HRD? Jadi posisikan dirimu sebagaimana ada pada soal seorang HRD, berarti kamu adalah termasuk pimpinan di situ, ya kan? Mengajak 2 karyawan yang berselisih untuk menemui Farhan dalam satu ruangan untuk mendiskusikan masalahnya. Kayak bisa jadi ya. Memberikan ruang mengungkapkan masalahnya pada kedua karyawan tersebut dengan waktu dan tempat yang terpisah, bisa jadi ya. Mencari tahu dulu pilihan alternatif solusi untuk mendamaikan, bisa jadi juga. Membiarkan kedua karyawan tersebut menyelesaikan ini jelas salah kan. Membiarkan itu namanya tidak mau tahu ya, maka itu salah ya. Melibatkan atasan mereka langsung, ini salah juga ya. Kenapa? Karena dia melibatkan atasan langsung. Oke, sudah saya bantu teman-teman untuk memilih yang salah. Teman-teman sekarang tinggal pilih yang benar. Dari mana cara mencari yang benar? Tentu dari sini tadi ya, dari kata bantu ini teman-teman, temukan atau carilah jawaban yang benar, lalu sampaikan di kolom komentar dan akan kita review sama-sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lagi-lagi aku mau bagikan tips ini, teman-teman harus catat dan simpan video ini agar teman-teman bisa pergunakan tips ini ketika berhadapan dengan soal TKP. Ya, teman-teman boleh mensimulasikannya pada tryout. Nah, contoh ini ya. Pilihlah jawaban yang sudah ada tindakan positif. Jadi dia harus ini ya, tindakan positif. Jadi dia positifnya harus ada tindakan, tidak boleh hanya wacana gitu kan. Oleh karena itu, pilihlah jawaban yang paling baik. Oke, kita mencari pilihan yang paling baik, memprioritaskan orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita prioritaskan. Pilihlah jawaban yang solutif. Solutif itu solusi alternatif atau solusi yang terbaik yang mampu memecahkan masalah. Jadi di TKP itu kita harus bisa memecahkan masalah tanpa menimbulkan suatu masalah yang baru teman-teman ya. Oke, itu tips yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Silahkan teman-teman catat, teman-teman kasih jawabannya. Kita akan perbanyak membahas soal SKD. Oleh karena itu teman-teman boleh support konten edukasi kita dengan cara subscribe akun YouTube kita, share dan like kepada rekan kalian agar rekan-rekan yang juga mempersiapkan SKD juga bisa mempelajarinya. Semua bentuk informasi kita sediakan di tabiancendekia.go. Ikuti di media sosial kita di TikTok dan Instagram. Gitu teman-teman, semoga persiapan SKD kalian tahun ini jauh lebih baik dan khususnya TKP mendapatkan nilai yang maksimal.
Gitu teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Itu teman-teman, salam cendekia.